Petrus, bangun. Ada apa, Guru? Tidakkah kalian sanggup berjaga-jaga bersama aku selama 1 jam saja? Apa yang terjadi dengan diri? Apakah kami perlu masuk barang wanita lain? Jangan, Yohanes. Aku tidak ingin mereka melihat aku seperti ini. Guru, apakah engkau dalam bahaya? Apakah kita perlu lari? Tinggallah, berjagalah, dan berdoalah. Apa yang terjadi dengan guru? Guru sepertinya sangat ketakutan. Guru telah berkata tentang mara bahaya dan pengkhianatan saat perjamuan tadi. Apa yang terjadi pada guru? Ya Bapa, dengarkanlah aku. Bangkitlah dan belalah aku. Selamatkanlah aku dari perangkap yang mereka pasang untukku. Satu orang dapat memikul seluruh dosa manusia. Kamu ingin menjadi pahlawan dan kemudian ingin dipuja-puja oleh banyak orang, bukan? Aku tahu bahwa kamu orang yang diselamatkan. Lindungilah aku, oh Tuhan. Aku mempercayaimu. Hanya padamulah aku berlindung. Kamu tidak dapat menanggung beban ini. Percayalah padaku. Penderitaan ini terlalu berat. Kamu tidak dapat menanggung beban ini. Penderitaan ini terlalu berat. Manusia lebih suka berbuat dosa. Lihatlah, mereka lebih suka dengan melakukan dosa. Tidak ada penyesalan di mata mereka. Ya Bapa, jikalau Engkau berkenan, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Kalian sudah mendengar apa yang dikatakan oleh orang ini. Kalian putuskan hukuman apa untuk orang ini? Maka teringatlah Petrus akan kata-katanya, "Guru, kemanapun engkau pergi, aku akan mengikuti engkau."
Sekalipun ke penjara bahkan sampai kematian, aku akan ikut. Maka jawab Yesus, sebelum ayam berkokok, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Sekarang kalian hadapkan dia ke Pilatus, karena hanya Pilatuslah yang berhak menghukum mati orang ini. Hei prajurit, bawa dia! Perhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Setelah Yesus disiksa para prajurit, kemudian Yesus dibawa ke hadapan Pilatus, yang saat itu menjabat sebagai gubernur wilayah Yerusalem. Para pengikutnya tahu tetapi tidak memahami bahwa Yesus dari Nazaret adalah Kristus, Mesias yang dijanjikan kepada bangsa yang terpilih sejak awal sejarah mereka. Kebanyakan orang Yahudi percaya bahwa Allah akan memberikan Mesias untuk mendirikan kerajaan yang lebih besar dari kerajaan Raja Daud atau Raja Salomo. Mengingat sejarah kekalahan mereka dari bangsa-bangsa lain, mereka pun mempercayai hal tersebut. Tidak mudah untuk menerima Mesias yang akan menyelamatkan mereka dari penjajahan dosa dan kematian. Sementara penjajahan Romawi terus-menerus menyengsarakan mereka. Ketika Yesus memasuki Yerusalem 5 hari sebelumnya, orang-orang menyebutnya Raja, mengakui dia sebagai Kristus yang telah lama dijanjikan. Setiap hari, ribuan dari mereka berkumpul di Bait Allah untuk mendengarkan dia. Mereka berharap dia melakukan sesuatu. Namun ketika Pilatus menawarkan pilihan untuk membebaskan Yesus atau Barabas secara bersama-sama, mereka memilih Barabas yang mereka anggap sebagai pejuang kebebasan. Yesus dihadapkan pada takdir yang sudah diketahuinya. Ketika ia berdoa di Taman Getsemani, dia harus mati di kayu salib. Suatu cara mati yang sangat hina, sehingga undang-undang melarang hukum tersebut dilakukan terhadap warga negara Romawi. Hukum dia! Salib! Mengapa engkau menyiksa tahananmu sebelum diadili? Apa tuduhanmu terhadap orang ini? Kalau begitu, hukumlah dia menurut hukum. Aku tidak punya urusan dengan orang ini. Tetapi Wani harus mati. Kau tahu bahwa kami tidak mempunyai hak untuk mati. Hanya engkau yang punya hak untuk mati orang ini. Hukuman mati? Memangnya apa yang dilakukan orang ini sehingga ia harus dihukum mati? Tuan, orang ini memimpin sekte besar, menghujat Allah, dan melarang kami membayar pajak kepada Kaisar. Orang ini sangat berbahaya. Hukum dia! Lihatlah, aku sudah
menyiksa orang ini. Salibkan dia! Tuhan, bukankah hukuman ini sudah cukup bagi orang ini? Salibkan dia! Baiklah, aku tidak mendapati kejahatan pada orang ini, dan aku tidak bertanggung jawab atas kematian orang ini. Ini adalah tanggung jawab kalian. Ayo. Prajurit, melakukan seperti yang mereka kehendaki. Baik, Tuan. Prajurit, bawa dia! Yang pemimpin Tuhan. Tuhan, ini tangannya merah. Hei, pakai mahkotamu. Perhentian kedua, Yesus memikul salib. Cepat bangun. Bangun, bangun. Terima salibmu. Hei prajurit, buka jalan! Perhentian ketiga, Yesus jatuh pertama kali di bawah salib. Hei, ayo bangun. Hei, cepat bangun. Cepat jalan. Hei.
jalan. Ayo. Ayo cepat. Perhentian keempat. Yesus berjumpa dengan ibunya. Aku akan membuat segalanya menjadi baru. Hei, minggir! Minggir kau perempuan, sialan! Bangun! Ayo cepat! Minggir! Cepat tangan! Ayo cepat! Cepat! Minggir, berjalan! Cepat! Cepat jalan! Cepat! 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 Cepat jalan! Cepat! Ayo! Cepat! Jalan! Cepat! Ayo cepat! Cepat jalan! Perhentian kelima. Yesus ditolong Simon dari Kirene. Hei, cepat bangun! Hei! Apakah mata kalian buta? Lihatlah! Orang ini sudah kelelahan dan tidak mampu lagi memikul salibnya. Bantu dia! Hei, kamu! Siapa namamu? Simon dari Kirene. Cepat bantu orang ini memikul salibnya! Tidak, aku tidak punya urusan dengan orang ini. Cepat bantu dia! Baik, tetapi aku hanya membantu memikul salibnya. Aku bukan orang pendosa. Sudah, jangan banyak ngomong. Cepat bantu dia! Cepat bangun! Ayo, cepat jalan! Kasusnya modern pakai ini. Cepat! Awas, mundur! Cepat jalan! Jalan! Perhentian keenam. Veronica mengusapi wajah Yesus.
Jalan. Ayo cepat. Cepat jalan. Jalan. Put. Ayo cepat. Put. Cepat jalan. Cepat jalan. Perhentian ketujuh. Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Hei, pembalas, bangunlah. Hei, cepat, Bangun. bangun, cepat, bangun. Ayo. Cepat jalan. Jalan. Cepat. Ayo cepat. Cepat jalan. Cepat jalan. Ayo cepat. Put. Cepat. Perhentian ke-8. Yesus menasihati wanita-wanita yang menangis. Hei, minggir. Ayo bangun. Pergi. Pergi. Ayo. Cepat jalan. Cepat jalan. Ayo cepat. Jalan. Cepat. Cepat jalan. Perhentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya di bawah salib. Hei. Cepat bangun. Put. Put. Ayo cepat. Put.
Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Hei kau, tugasmu sudah selesai. Pergi sana. Cepat pergi. Enrico! Hei, berikan padaku. Hei kalian, lihat, sumpah ini ada dan menjadi milik kau. Angkat dia. Perhentian ke-11. Yesus dipaku pada kayu salib.
Selamatkanlah dirimu. Jikalau engkau raja orang Yahudi, turunlah dari salib itu. Jika memang engkau si pembuat mujizat. Kau bilang akan merubuhkan bait Allah dan membangunnya lagi dalam 3 hari. Mana mungkin? Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang lain dia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat dia selamatkan. Ini ibuku, dia sekarang ibumu. Aku haus. Hei kau, berikan dia air. Cepat. Perhentian ke-12. Yesus wafat di salib. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dengar! Dia memanggil Elia. Kita lihat apakah Elia akan datang menurunkan dia. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Sudah selesai. Pastikan bahwa orang ini sudah meninggal. Beneran. Sungguh, dia adalah anak Allah. Kok bisa? Ih, seremnya. Perhentian ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Karena hari itu sudah hampir petang dan hari itu adalah persiapan salah satu hari Sabat terkudus,
dalam kalender orang Yahudi. Satu demi satu baik murid maupun orang Yahudi dan prajurit Romawi meninggalkan Yesus sendirian. Mayat yang tergantung itu berada dalam kesunyian. Yusuf dari Arimatea, seorang murid yang masih setia kepada Yesus, datang kepada Pilatus dan meminta agar mayat Yesus diberikan kepadanya untuk dikuburkan. Pilatus pun mengizinkan karena Yusuf Arimatea adalah seorang anggota majelis besar yang baik dan benar. Hal itu dengan alasan adat bangsa Yahudi yang tidak memperbolehkan mayat dibiarkan menjelang hari Sabat. Maka Yusuf Arimatea beserta beberapa murid Yesus menurunkan mayat Yesus dari kayu salib. Maria sang ibu kini menerima sang putra dalam pelukan seperti dahulu. Namun kini sang putra telah tak bernyawa.